Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Alifa dari kelompok 1 kelas reguler 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemasangan intravena kateter dan pemberian cairan intravena. Tujuan pemasangan kateter intravena yaitu untuk mempertahankan dan mengganti cairan tubuh yang hilang seperti air, elektrolit, vitamin, lemak, protein, dan kalori yang tidak dapat dipertahankan melalui oral. Menurut Potter dan Perry 2006, tujuan terapi intravena dibagi menjadi dua. Yang pertama, maintenance therapy, dan yang kedua, replacement therapy. Maintenance therapy bertujuan untuk memenuhi kebutuhan cairan harian dan nutrisi di dalam tubuh agar tetap seimbang. Sedangkan replacement therapy bertujuan untuk mengganti cairan tubuh yang hilang, seperti dalam kondisi dehidrasi, muntah, diare, ataupun pendarahan. Selanjutnya, pemilihan lokasi vena. Pemilihan lokasi vena di telapak tangan terdapat di vena dorsalis digital, vena dorsalis metacarpal, dan dorsal venous network. Selanjutnya, pemilihan vena di lokasi lengan. Yang pertama terdapat vena cephalica, kemudian ada vena mediana cubiti, lalu di sini ada vena accessorius cephalica, lalu ada vena basilica, kemudian di sini ada vena cephalica, dan yang terakhir vena mediana antebrachialis. Dalam pemberian cairan terapi intravena terdapat teknik bersih dan teknik steril. Sebelum melakukan teknik bersih dan steril, sebaiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Teknik bersih dilakukan ketika menyiapkan cairan terapi intravena. Teknik bersih di sini maksudnya terbebas dari polutan yang dapat dilihat oleh mata, akan tetapi masih bisa terkontaminasi oleh bakteri. Selanjutnya, teknik steril. Teknik steril dilakukan di lokasi penusukan intravena. Maksud dari teknik steril yaitu terbebas dari kontaminasi zat berbahaya ataupun bakteri. Jadi, ketika melakukan teknik steril harus menggunakan sarung tangan steril. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesalahan-kesalahan yang terdapat di video. Kesalahan pertama yang terlihat jelas yaitu perawat tidak menggunakan jas lab sesuai prosedur. Dalam video tersebut, perawat sudah menggunakan jas lab, akan tetapi jas lab yang digunakan tidak dikancingkan. Seharusnya ketika melakukan tindakan, perawat mengkancingkan jas lab. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri perawat dari hal-hal yang berbahaya, misalnya terkena cairan tubuh pasien. Selanjutnya, di menit 1.56, dalam video tersebut, perawat langsung menggunakan sarung tangan. Seharusnya, sebelum menggunakan sarung tangan, perawat mencuci tangan terlebih dahulu. Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi transmisi mikroorganisme. Selanjutnya, pada menit ke-3.17, dalam video tersebut, perawat menjatuhkan selang infus. Seharusnya, perawat tidak menjatuhkan selang infus, karena ketika selang infus jatuh, otomatis terkontaminasi oleh bakteri ataupun virus. Selanjutnya, pada menit ke-4.20, dalam video tersebut, perawat mengeluarkan udara dari selang. Ketika mengeluarkan udara dari selang, jangan sampai menyentuh bengkok, karena bengkok itu kotor. Jadi, ketika mengeluarkan udara dari selang, harus disentil pelan-pelan, dan jangan sampai terkena bengkok. Selanjutnya, di menit 7.10, dalam tindakan ini perawat mendekatkan bengkok ke tubuh pasien dengan menggunakan sarung tangan steril. Tindakan ini salah. Seharusnya perawat mendekatkan bengkok ke tubuh pasien sebelum menggunakan sarung tangan steril. Karena ketika sudah menggunakan sarung tangan steril, tindakan yang dilakukan harus steril, yaitu terbebas dari kontaminasi virus ataupun bakteri. Di menit 7.47, dalam video tersebut terlihat jempol perawat berada di atas area fiksasi vena. Tindakan tersebut salah.
Seharusnya jempol perawat berada di bawah area fiksasi vena. Selanjutnya pada menit 10.08, dalam video tersebut perawat melepas selang infus. Tindakan tersebut kurang tepat. Seharusnya perawat langsung memasang selang infus tanpa melepasnya. Selanjutnya pada menit ke 10.26, dalam video tersebut terlihat perawat sedang membuka plester. Tindakan ini salah. Seharusnya semua alat sudah dipersiapkan di awal, seperti membuka plester, sehingga ketika plester sudah dibuka, langsung bisa ditempel ke tangan pasien. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.